Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan Sekretaris Jenderal atau Sekjen Relawan Ganjar Pranowo di tahun 2024 atau saat ini juga ini pemirsa disebut-sebut juga sebagai Ketua RGP di tahun 2024 ya, Relawan Ganjar Pranowo nih pemirsa ya. Tapi saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen RGP 2024. Di sebelah saya pemirsa yang pernyataannya beberapa hari yang lalu ini dimuat di koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat, ada Kang Heru Subagya. Selamat pagi Kang Heru. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Kang Heru? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, terima kasih nih Kang Heru sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kang Heru, pernyataan Kang Heru Subagya ini beberapa hari yang lalu di koran Rakyat Cirebon. Ini katanya kan lagi rame nih tentang wacana penundaan pemilu nih, iya kan? Yang memang direncanakan tadinya 2024 karena alasan pandemi dan seterusnya lah mungkin kan, ini bisa dijadikan alasan. Akhirnya wacana untuk menunda pemilu ini dinilai oleh Kang Heru itu sebagai cara menaikkan popularitas partai dan juga menaikkan dari sang ketua umum partai politik dan juga menaikkan partai politiknya. Anda mengatakan demikian. Dengan analisa seperti apa gitu Kang Heru? Oke, selamat pagi ya saudara-saudara kita di wilayah 3 Cirebon khususnya ya, dan saudara kita di Indonesia. Saya sampaikan itu betul. Kita mengungkapkan bahwa saya tegaskan relawan Ganjar sendiri kan menolak juga. Kita untuk menunda pemilu. Nah, ini berkaitan dengan hal ikhwal pernyataan elit partai yang sengaja maupun tidak sengaja. Ini memang bagian kegiatan politik. Jadi, kegiatan politik. Pernyataan ketua partai politik itu untuk menunda pemilu. Iya, karena apa? Siklus dari tata cara atau apa itu jadwal pemilihan umum kan udah ada, dan kemarin tanggal 14 Februari sebagai hari ditetapkan sebagai pemilu legislatif sama eksekutif ya, presiden udah ditetapkan. Artinya inilah gegelagat timing yang harus dilakukan oleh elit-elit partai untuk menunjukkan eksistensi baik secara pribadi maupun secara kepartean. Dan agenda-agenda ini kan tentunya akan melakukan sebuah terobosan inovasi atau kegiatan yang vulgar menurut saya ya. Salah satunya bagaimana mereka membahas tentang wacana penundaan pemilu. Padahal ya dari sisi konstitusi itu jelas-jelas akan sangat berat karena akan mengubah amandemen UUD 45 dan proses-proses yang akan dilalui itu akan membuat turbulensi masyarakat, terutama ketidakpastian masalah sosial, masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, ini kekuatan-kekuatan ini dari sisi elit politik sih yes saja ya, karena mereka butuh semacam dorongan kekuatan elektabilitas, elektoralnya itu akan naik. Jadi menurut teori propaganda kasarannya, kalau berita kita diulang-ulang baik palsu maupun benar itu akan teringat oleh siapapun yang melihat dan mendengar. Iya, apalagi ini itu ya. pernyataan elit partai ini sebenarnya secara etika mereka tidak mengatakan. Namun siapa yang mengatakan? Kan mereka sendiri gitu Kang Heru. Betul, makanya kita sebutkan bahwa mereka itu melakukan kegiatan yang non konstitusional ya, sebenarnya itu jelas baik di mata kan mereka sebetulnya tahu bahwa ini inkonstitusional gitu ya, dan sangat tahu dengan saya tahu ketua partai ini elit partai lah ya, sangat tahu. Di samping elit partai akan mulai melakukan water test ya, tes ombak, cek ombak lah ya, cek ombak bagaimana reaksi-reaksi terutama konstituen sendiri, kemudian konstituen secara umum. Dalam hal ini orang yang mempunyai hak politik. Perlu diketahui bahwa sekarang ini kan next 2024 ini para pemilih ini kan milenial. Jadi apapun cerita tentang milenial ini akan di-capture atau diambil terutama oleh semua partai, lari ke market yang ceruk pasarnya sangat besar. Yaitu milenial itu ya. Ciri dari milenial adalah mereka
suka diganggu dengan isu-isu yang sifatnya terbuka, head to head gitu ya dalam bahasanya. Oleh karenanya itu mengapa mereka salah satunya menggunakan trik media, baik online maupun offline-nya sebagai media propaganda untuk media. melakukan kalkulasi-kalkulasi atau dan untuk membangun opini publik juga gitu Kang Heru ya. Betul sekali. Oke, jadi menurut Kang Heru, apa yang dilakukan oleh elit politik selama ini dengan pernyataan-pernyataan menunda pemilu gitu, itu menurut Anda adalah bagian dari strategi saja? Kalau menurut saya iya, salah satunya strategi ya. Ini yang Kenapa Anda sebut strategi? Yang abstrak ya. Kenapa Anda sebut strategi? Ya. Karena gini ya, jadi kalau kita melihat komposisi dalam tubuh pemerintahan Jokowi ini, sekarang ini kelihatannya adem-adem aja ya. Nah, setelah ada kontroversi ketua Golkar, PAN, dan PKB juga yang mengeluarkan pendapat, terlihat hangat. Bahkan sempat sampai saat ini juga masih hangat dalam dinamika atau diskursus wacana-wacana politik nasional. Oh, jadi ini menurut Anda hanya pancingan saja tentang penundaan pemilu, akhirnya disikapi rame gitu? Disikapi rame aja. Dan saya juga melihat seandainya kita mengkonstruksi wacana penundaan pemilu dari intern pemerintah, saya curiga banyak agenda-agenda yang tidak tercapai oleh pemerintah itu sendiri dalam agenda kerjanya, sehingga biasa menumpangi gitu loh agenda-agenda yang tidak tercapai atau kelemahan dari pemerintah itu untuk meluncing sebuah kegiatan-kegiatan meminta temennya, nyenggol temennya loh, nyenggol temennya untuk melakukan pokoknya ada isyarat begitu lah ya. Ya, nyenggol temennya dalam ini partai-partai yang kiranya yang memang mereka udah kalkulasikan untuk melakukan agenda politik, kegiatan politik. Jadi konteksnya sebenarnya ada kegiatan eksternal dan internal. Eksternal dalam wilayah ketum dan elit politik, internal adalah saya sebutkan kolaborasi. Nah, ini isu ini adalah bagian agenda kolaborasi. Bagian kolaborasi antara sistem pemerintah yang berjalan dengan koalisi pemerintah parpol dengan koalisi dengan elit politik. Oh, jadi menurut Anda ini adalah bagian dari grand design gitu? Grand design. Saya di media massa itu kan saya mengeluarkan pernyataan. Ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa kegiatan politik mereka melakukan kegiatan sah-sah saja, dan yang terakhir menurut saya sebenarnya ini menimbulkan kecurigaan publik adalah kegiatan yang dipolakan, yang dibikin sistem sehingga bagian dari kolaborasi yang tidak produktif. Pendek kata menurut Kang Heru ini adalah di by design gitu? Semua by design, baik kegiatan partai itu sendiri maupun kegiatan kolaborasi tadi. Oke, di saat banyak yang mengomentari tentang wacana lemparan isu, padahal ini adalah cek ombak gitu ya. Kemudian banyak yang berkomentar, berarti ini menunjukkan bahwa lemparan dadu tentang wacana dalam tanda petik lemparan dadu itu kemudian disikapi, ditanggapi, ini berarti berhasil gitu? Sangat berhasil. Jadi ketika kita belajar masalah manajemen strategi, di mana ada 4 kuadran, ya dalam kotak-kotak kuadran itu mengandung risk dan peluang, mereka sudah sangat canggih melakukan kalkulasi. Apa yang terjadi cek ombak sekarang dalam hal bagaimana menaikkan elektoral dan bagaimana menaikkan elit politik, saya pikir dalam hal ini media massa maupun cetak online ya berulang menyebutkan PKB, Golkar, PAN terus menerus. Ya, nah, ini kan ini ada apa, sebagai pola-pola yang menurut saya kegiatan politik yang berhasil. Dan sementara secara eksternal cek ombak ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk kita gerakan relawan Ganjar Pranowo juga kita dari awal menolak, satu-satunya relawan yang punya gagasan pertama menolak dan mengawal. RGP ini, relawan Ganjar Pranowo. Apa karena memang saat ini Pak Ganjar itu dari hasil beberapa lembaga survei itu masuk dalam 3 besar terus gitu hasil-hasil survei, atau jadi memang gini, kalau 2024 ditunda ini kan tidak menguntungkan Ganjar? Relawan kita ini komposisinya relawan sangat cerdas. Artinya kita tidak melihat kecerdasan ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan kayak partai gitu ya. Cuma bagi kegiatan-kegiatan ini kita stimuluskan, kita induksi ke masyarakat sebagai kegiatan edukasi terhadap masyarakat. Karena apa? Bukan hanya sebatas kita Pak Ganjar dalam ini presiden yang kita usung untuk
di 2024 yang notabene selalu menang dan kita punya keyakinan akan menang. Itu bukan segalanya. Yang segalanya bagaimana relawan Ganjar itu punya konstruksi positif terhadap civil society ya, civil society, masyarakat madani ya. Madani. Nah, itu menjadi tugas atau sebuah visi dan misi kita. Karena jangan salah, relawan Ganjar ini kita juga tidak hanya isu-isu yang sifatnya isu politik, tetapi kita juga akan mengangkat isu sosial. Bahkan kita pemberdayaan ekonomi juga. Pemberdayaan ekonomi, UMKM, dan sebentar lagi kita akan mengangkat isu masalah perdamaian dunia. Masalah kasus perang yang terjadi Rusia dan Ukraina. Kita juga udah konteksnya udah ini ya. Berpikir juga. Itu yang jadi concern juga nantinya ke depan. Ini apakah juga nih Kang Heru bahwa penundaan pemilu nantinya ketika betul nanti ini ditunda gitu ya, walaupun banyak yang ini konstitusional gitu ya, inkonstitusional, tapi menurut Kang Heru ini nanti akan merugikan Ganjar Pranowo sendiri karena elektabilitasnya sekarang itu kan elektabilitasnya teratas terus nih gitu ya, masuk dalam 3 besar terus gitu ya dari beberapa lembaga survei. Nanti ini akan merugikan Ganjar Pranowo sendiri atau bagaimana? Tapi tahan dulu ya, Kang Heru dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini di awal pekan saya masih bersama Sekretaris Jenderal atau Sekjen Relawan Ganjar Pranowo ya, di tahun 2024 ada Kang Heru Subagja. Kang Heru, tadi pertanyaan saya terputus iklan berkaitan dengan lemparan isu ini ya, lemparan tentang isu penundaan pemilu. Nah, ini menguntungkan siapa kalau kondisi demikian gitu, Kang Heru? Oh ya, jadi gini, Kang, dari sisi relawan sebenarnya kita mau berbicara masalah itu namanya trade off ya dalam bahasa politik maupun manajemen strategis. Trade off, oke. Trade off atau barter keuntungan. Untuk relawan sendiri sebenarnya kita tidak peduli dengan keuntungan. Kita lebih konsisten bahwa nilai-nilai visi misi kita adalah mencerdaskan bagaimana masyarakat secara umum berpolitik, etika berpolitik itu punya nilai landasan teori maupun praktek. Nah, itu yang terpenting. Nah, konteksnya kalau kita melebar ke trade off, barter kepentingan atau barter keuntungan, pertama secara keseluruhan pemerintah juga diuntungkan dengan isu-isu dengan ini. Isu penundaan pemilu. Mengapa Anda sebut diuntungkan? Konteksnya bagaimana? Apakah ini berkaitan dan pengalihan isu tentang IKN gitu misalnya? Kalau kita kejam untuk bicara seperti itu, iya. Saya jawab iya. Kedua, stakeholder pemerintah secara keseluruhan ini kan partai politik ya. Walaupun di dalamnya partai politik ada yang pro masuk pemerintah maupun di luar. Cuma mereka bagian dari stakeholder NK itu sendiri. Itu yang banyak diuntungkan. Yang ketiga adalah insider, pemain-pemain yang kiranya bandar lah ya, bandar yang kiranya memang mereka bagian dari oligarki ya. Jadi ini yang ramai saat ini ya, tentang oligarki gitu. Nah, ini mereka inilah. Sebenarnya kalau untuk wacana-wacana seperti ini bagi masyarakat sebenarnya kebutuhannya itu sudah tidak ada. Sudah muak ya sama masyarakat itu udah bebal gitu ya. Bebal dengan cara dan upaya mereka melakukan kasarannya propaganda. Itu menurut Anda yang disebut ada semacam benefit dari adanya isu tentang penundaan pemilu ini? Iya. Itu bagian-bagian benefit karena kita harus jujur ya. Orang akan melempar sebuah bola panas. Itu butuh sebuah biaya politik yang sangat tinggi. Tentunya ini bagian-bagian yang tidak iseng gitu loh. Maksudnya iseng itu receh gitu, sebuah perbuatannya receh. Tentunya saya katakan, mereka akan melakukan kalkulasi politik, kalkulasi ekonomi, dan kalkulasi lainnya lah. Dan ini tidak hanya dilakukan di antara elit politik itu sendiri secara internal ya, misalnya di level DPP dan kesekretariatan. Cuma mereka akan melakukan langkah kolaborasi dengan antar partai politik dan elit politik sendiri, dan kolaborasi ini akan mengerucut seandainya mereka dalam ruang lingkup pemerintahan dan di lingkaran partai yang mendukungnya, tentunya pasti komunikasi politik ada.
Oke, oke. Ini Pastilah ya. proses tidak Pokoknya liar, ada lah. terstruktur. Pokoknya Ya, saling kedip mata itu ada lah ya. pasti. Baik, Sangat baik. pasti. Baik, baik. Jadi ini betul-betul ini by design gitu By ya. design. Baik. Kang Heru, mengapa setelah ada rame-rame ini kemudian ada dalam catatan saya lebih dari 2 partai kemudian menyambutnya gitu kan? Iya kan? Sebutlah partai Anda sendiri gitu ya, Partai Amanat Nasional. Juga ini menyetujui tentang rame diberitakan tentang penundaan pemilu. Mengapa gitu? Jadi perlu saya sampaikan ya, untuk partai-partai yang notabene-nya ada di partai tengah ya. Jadi salah satunya Papan tengah lah. papan tengah 2 partainya. Kalau Golkar memang atas ya. Ini harus menjalankan fungsinya sebagai partai yang mengkomunikasikan ya kepentingan-kepentingan dari ya tanda petik kartel lah ya. Kolaborasi tadi ya. Di mana mereka pastilah ada kecipratan lah dari apa yang dikatakan sebagai benefit ya, entah seperti PAN ya, partai saya sendiri ya, cuma kan saya bukan elit lah, saya hanya kader. Oke. Ini ada isu reshuffle kabinet ya, tentu Iya, setelah Partai Amanat Nasional menyetujui tentang penundaan pemilu gitu ya, walaupun hanya pernyataan gitu kan, akhirnya ada isu tentang reshuffle kabinet. Ini jadi terstruktur sekali gitu kan, betul, isu ini ya. dibangun. Jadi saya memberikan informasi untuk reshuffle kabinet ini sebenarnya udah terjadi ketika PAN menyatakan masuk Ke koalisi pemerintah. Pemerintah itu sebenarnya harga mati. Kalau saya melihatnya konteksnya, partai-partai menengah ini memang tadi butuh elektoral, baik secara persen maupun secara Oh, jadi mereka kepartean. ini PDKT yang disebut oleh Kang Heru ini partai-partai yang menyetujui ya, statement-statement yang menyetujui penundaan pemilu. Ini untuk menaikkan popularitas partai saja gitu. Dari sisi kepentingan internal partai, Pak. Karena kalau boleh jujur ya, Erlangga Hartarto, ketum kita, Bang Zul, Mohaimin, elektabilitas untuk calon-calon pemimpin nasional mereka masih di bawah Masih jauh lah. 2%. Iya, 2%. Itu perlu diakui. Jadi inilah problem yang menurut mereka sangat substansi, bagaimana antara ketua partai dan partai itu mempunyai dampak koheren. Jadi linear, Pak, bukan paralel. Iya, linear Jadi, ya. ini konstruksi-konstruksi internal yang selalu kemungkinan mereka akan didiskusikan step by step, waktu ke waktu menjelang pemilu itu semakin dekat. Nah, Iya, inilah namanya manajemen isu, manajemen kegiatan politik, dan dikolaborasikan dengan para pihak yang mempunyai satu agenda-agenda kepentingan yang sama atau yang lebih besar. Itu namanya kolaborasi ya. Baik. Kolaborasi dengan stakeholder. Termasuk Bang Zul juga, dengan adanya isu ini mereka diuntungkan juga gitu ya. Kalau akhirnya lemparan yang di statement lemparan Bang Zul kalau tentang saya penundaan. bicara masalah elektoral pastilah. Jadi nama Bang Zul ini sangat viral sekali sekarang. Iya kan? Di media massa, di TV dan sebagainya. Apa yang menjadi usulan untuk wacana penundaan pemilu ini menjadi bagian yang cukup Tentu akhirnya genit, reaktif ya, masyarakat juga banyak lah, berbagai genit kalangan. Terhadap isu-isu yang sebagai respon masyarakat secara luas. Apakah ini merupakan kegenitan dari elit-elit politik dalam hal ini untuk membaca situasi gitu, Kang Heru? Salah satunya memang demikian, ya. Salah satunya demikian dengan kegenitannya ini sebagai bagian dalam langkah yang sangat strategis, ya, untuk melebarkan kepentingan-kepentingan baik secara verbal, ide dan visinya, ya. Bagaimana PAN menyuarakan PAN tengah, ya, Islam tengah. Nah ini otomatis orang akan searching siapa Bang Zul dan gagasan-gagasan politik dan visi misinya sebagai ketua umum.
itu keuntungan secara pribadi dan keuntungan secara elektoral Secara partai. personal dia diuntungkan, Betul. dan partainya juga gitu ya. Akan naik. Itu akan naik. Akan naik. Jadi ini lagi-lagi Kang Heru menyebutkan ini sih sebagai cara untuk menaikkan popularitas saja begitu kan? Ya, memang salah satu poin terpenting seperti itu, Kak. Salah satu bagian kegiatan politik lah menjelang pemilu 2024, di mana ya sadar tidak sadar, menyikapi atau tidak, partai yang akan menggeliat ke depan adalah partai yang sedini mungkin melakukan komunikasi politik baik terhadap masyarakat, media massa, stakeholder, pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu dan sebagainya. Itu akan melampaui dari batas-batas harapan internal partai itu sendiri. Baik, Anda sebagai Sekjen, Sekretaris Jenderal Relawan Ganjar Pranowo ya, di pusat juga nih, Kang Heru ini. Nah, Anda juga akhirnya mengeluarkan statement bahwa itu tidak setuju. Berarti Anda sendiri juga kepancing gitu kan? Sebenarnya kalau saya jelaskan dalam fenomena apapun, ada fenomena panas ya, hangat maupun cair, kita hadirkan. Jadi kalau saya selaku relawan berkomunikasi dengan teman-teman DPP agar segera launching atau counter attack terhadap sikap dan pernyataan elit partai menyatakan dukungan wacana penundaan pemilu. Kita bukan mengada-ngada, kita memang mengagendakan kegiatan itu setiap saat, setiap kondisi, baik cair maupun panas ya. Iya, karena apa? Tujuan relawan beda dengan tujuan partai politik. Oh, beda ya. Kita dibentuk itu karena suka, karena militansi. Beda dengan partai politik. Sangat jauh beda. Dan setiap kali kita bekerja bukan mempunyai agenda dalam wilayah-wilayah head and run. Ya, itu bedanya ya. Baik. Ya. Tapi setidaknya dengan pokoknya Pak Ganjar Pranowo itu kan masuk dalam 3 besar lembaga survei manapun lah ya. Kadang juga menempati posisi teratas, posisi 2, 3. Pokoknya 3 besar lah. Dengan adanya wacana penundaan pemilu, nah ini bagaimana nanti ketika pemilu ditunda tentunya belum tentu Pak Ganjar juga electionnya gitu ya, elektabilitasnya kan masih teratas terus gitu ya. Akhirnya ini disikapi oleh Anda dan teman-teman. Mungkin begitu, tapi tahan dulu ya Kang Heru Subagio dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usia komersial berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya masih bersama Kang Heru Subagio, ini Sekretaris Jenderal atau Sekjen Relawan Ganjar Pranowo 2024. Kembali saya ke Kang Heru, tadi terputus sudah iklan pertanyaan saya dengan isu ataupun wacana yang digelindingkan oleh elit politik dengan wacana penundaan pemilu ini akan menguntungkan Ganjar Pranowo, karena ini menguntungkan atau merugikan Ganjar Pranowo karena salah satu kandidat yang bakal meramaikan kontestasi di pemilihan presiden gitu ya tahun 2024 disebut-sebutkan Pak Ganjar Pranowo nih gitu ya, dari hasil beberapa lembaga survei juga masuk ke 3 besar terus gitu. Nah ini menguntungkan atau merugikan dengan adanya isu wacana penundaan pemilu ini? Jadi sebelum kita bicara masalah untung dan tidaknya, yang lebih penting bahwa wacana penundaan pemilu itu kan ada platformnya itu sementara adalah presiden. Presiden, oke. Tentu kalau kita konteksnya bicara masalah presiden, antara yang pro menunda dengan pro yang tidak, calonnya, capresnya itu kan sebenarnya otomatis akan tergerek. Kalau yang menunda adalah Pak Jokowi, kalau yang ingin tidak menunda salah satunya Pak Ganjar. Nah, itu sebuah aksioma lah, itu aksioma politik ya, aksioma yang udah nggak bisa ditawar lagi. Nah, kalau kita bicara masalah relawan Ganjar dan Pak Ganjar untung atau tidak, aksioma politik itu sudah menjawab untung, kita untung. Mengapa diuntungkan? Karena porsinya yang dibicarakan itu hanya dua antara Pak Jokowi dengan antara presiden baru. Presiden barunya adalah salah satunya calon yang kita adalah Pak Ganjar. Kita jawab ya secara umum menguntungkan. Secara khusus, relawan Ganjar sebenarnya kita tidak peduli Pak, apakah pemilu mau diundur maupun tidak. Konteksnya kita konsisten bahwa dan selalu relawan, siap gitu. iya,
bukan selalu siap. Relawan ini fungsinya adalah media atau alat atau piranti untuk bagian stakeholder sosial yang akan melakukan advokasi terhadap segala bidang. Jadi konstruksi yang kita pilih bukan hanya masalah politik, budaya, UMKM, masalah perdamaian dunia dan sebagainya. Jadi dari sisi misi dan visi kita, masalah diundur dan tidaknya, kita jadikan Pak Ganjar itu sebagai simbol universal perjuangan kita. Konteksnya karena apa? Pak Ganjar itu kan orang baik, orang jujur. Dari dialektika, good governance, ya, tata kelola pemerintah yang bagus, menunjukkan etika dan arah dan prestasi yang mencengkakkan, bahkan menjadi salah satu platform pemerintah level provinsi untuk dijadikan contoh. Nah inilah budaya-budaya dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dan wilayah kecil ya provinsi. Ini yang kita angkat. Yang kedua masalah logika bagaimana Pak Ganjar ini sebagai simbol anti corruption ya. Jadi korupsi ini menjadi bagian budaya simbolnya politik adalah Pak Ganjar. Jadi Yang lainnya bagaimana Pak Ganjar ini care terhadap UMKM dan sebagainya. Jadi sebenarnya masalah diundur tidak diundur, kita melihatnya Pak Ganjar itu sebagai platform nilai-nilai keluhuran bagi seorang capres naik ke depannya. Entah siapa dan entah siapanya. Baik. Gitu, Itu Kang. sebetulnya jika toh ditunda atau tidak itu tetap Kita tetap konsisten dengan nilai-nilai. Itu tetap menguntungkan Pak Ganjar. Pak Bagaimana Ganjar, menguntungkan Pak Ganjar? Kang Heru, bahwa hasil survei juga itu menunjukkan bahwa election ya, tingkat elektabilitas itu kan diukurnya jika pemilu atau pilpres digelar hari ini. Nah, berarti kalau ditunda itu sangat merugikan loh. Jadi gini Kang, konsistensi Pak Ganjar ini akan stabil. Mau ditunda maupun tidak tetap akan stabil. Anda optimis gitu? Karena nilai-nilai tadi, ya kita yang dijual adalah nilai, bukan sebuah kepalsuan atau sebuah retorika atau dalam bahasa kasarnya engineering lah, rekayasa engineering. Nah, kalau saya dipaksa, untung dan tidaknya, kalau kita optimis Pak Ganjar pasti jadi di 2024 dan penundaan ini jadi apa ini? Apakah jadi dicalonkan oleh partainya atau bagaimana, atau diuntungkan? Jadi gini Kang, isu penundaan pemilu 2024 ini sangat berat. Proses yang akan dilalui oleh elit atau orang-orang atau oligarki ini akan dihadapi banyak hal. Oleh karenanya kita sebagai relawan konteksnya selalu mengedukasi bahwa saatnya sekarang ini untuk kita melahirkan seorang pemimpin nasional ke depannya yang bisa mumpuni, bisa menjadi suri teladan, mempunyai visi dan misi yang jelas dan mempunyai kepemimpinan kebangsaan, dalam hari ini cinta NKRI dan kedaulatan Indonesia itu menjadi harga mati. Jadi persoalannya menguntungkan tidak menguntungkan itu sebenarnya udah otomatis menguntungkan. Kalau kita bahasa dagang ya, cuma relawan itu nggak dagang. Relawan itu mencintai karena ide, nilai-nilai dan konstruksi itu menjadi wilayah entitas. Jadi identitas dan mungkin bisa dikatakan dogma akhirnya. Iya, dogma. Jadi beda dengan konstruksi kepalsuan, rekayasa dan sebagaimana yang dilakukan teman-teman di partai gitu ya. Nah, kita beda, insya Allah beda di relawan. Kita konsisten. Komitmen kita sebagai agen perubahan, agen edukasi dan agen mengkonstruksi nilai-nilai agen of change lah ya, agen perubahan ya. Agen perubahan. Baik, Kang Heru, apakah selama ini juga Anda di relawan sudah membincang berkaitan dengan kendaraan politiknya ya? Karena selama ini kan masih ramai juga disebut-sebut ini Pak Ganjar Pranowo ini kendaraannya dari mana gitu kan? Apa tetap dari partainya selama ini atau memang rekomnya ini kan sangat berat gitu? Nah itu bagaimana gitu, Kang Heru? Jadi gini, relawan pada dasarnya kita tidak terlibat dalam politik praksis. Dalam hal ini bagaimana Pak Ganjar harus memilih partai? Ya itu
sebagai apa ya, dalil nakli lah ya kitanya ya, nakli nama akli Bukan lah. dalil akli ya? Iya, Akli. bahwa kita ini sebenarnya relawan karena cinta dan militansinya. Dan yang penting bahwa kita melakukan sosialisasi bahwa Pak Ganjar ini sebagai salah satu dari jutaan atau ratusan juta manusia yang punya hak dan berhak untuk Ya, kita hak usung. politik ya. Hak politik. Dan kita sebagai relawan ini kan sebenarnya punya cabang di seluruh Indonesia. Ya, di provinsi, di daerah juga ada. Nah, untuk proses masalah bagaimana Pak Ganjar ini akan diusung, ya monggo silahkan para stakeholder bangsa ini untuk memihak, ya, karena salah satu irisan yang ada di stakeholder elit partai ini adalah masa dari relawan. Mereka adalah pemilih, bukan relawannya ya. Kalau kan relawan kita non partisan, maaf ya. Cuma irisan dari relawan ini adalah stakeholder yang akan menjadi ceruk pasar dari pada partai. Makanya menurut saya sih relawan akan mendorong Pak Ganjar akan terus kita mobilisir menjadi salah satu ikon kita untuk Presiden 2024 yang pada dasarnya layak untuk dipinang semua partai. Karena kita, insya Allah masa kita termasuk masa yang akan kita konstruksinya sebagai masyarakat terdidik. Ya. Terdidik, terbuka, literasi politiknya insya Allah terbuka. Literasi masalah hukum juga kita akan sosialisasikan. Jadi literasi masalah bagaimana keadilan pemerataan pembangunan dan lainnya itu kita akan lebih terbuka. Baik. Itu jadi tetap optimis. Kalau kita optimis bahwa tidak ada hal yang merintangi, walaupun tidak direkom oleh partainya selama ini. Tidak ada hal yang merintangi walaupun tidak dari direkom partainya selama ini gitu, Kang Heru. seorang Pak Ganjar untuk menjadi salah satu pemimpin terbaik di negeri ini. Tidak ada yang bisa merintangi apapun yang akan terjadi. Ini adalah proses politik, proses sosial, dan kadang kalau kita bicara masalah proses Tuhan ya yang akan memberikan bangsa ini sebagai bangsa yang nanti kedepannya menjadi bangsa besar dengan pemimpin yang amanah, patonah ya dan sidik. Baik, dan sayang sekali nih Kang Heru usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Heru, closing statement, silakan apa nih pesannya untuk pemirsa di rumah? Singkat saja silakan. Terima kasih untuk teman-teman pemirsa, saudara-saudara kita di wilayah Cirebon dan seluruh Nusantara. Ingin memberikan pandangan garis besar bahwa kita relawan Ganjar Pranowo 2024 berkomitmen untuk menjual nilai-nilai, mensosialkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebineka tunggal ikaan sebagai nilai yang menjadi ikon perjuangan kita, dan Pak Ganjar adalah salah satu pemimpin yang ada satu paket dengan nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Semoga saudara-saudara atau pemirsa semua memilih nanti jika Pak Ganjar positif menjadi salah satu capres untuk memikirkan atau menyoblos Pak Ganjar sebagai calon presiden terbaik untuk Indonesia 2024. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Kang Heru sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.